Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru, saya mau memaparkan rencana tindak lanjut tentang program pendidikan kompetensi guru PJOK atau PDKD PJOK 2024. Ini judul RTL saya yaitu menyusun cerita praktik baik, best practice, atau bisa digunakan dengan metode STAR. STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman, kegiatan, permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Baiklah, sebelum saya memaparkan, saya izin merekod karena ini sebagai tugas untuk tingkat akhir kami dalam pendidikan guru PJOK. Izin Bapak Ibu, saya bagikan slide. Yang pertama di sini ada situasi. Situasi ini yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Dan dari gambaran besar secara umum, sekolah dasar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta, yaitu dalam pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat. Tugasnya itu menurut Muhbuzer Usman menyatakan bahwa adalah sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dan individu dengan lingkungannya. Jadi yaitu Bapak Ibu, ini situasinya harus dikaitkan dengan kondisi latar belakang mengapa kita harus mempertanggungjawabkan program RTL ini. Kalau dalam sekolah SD, PJOK ini adalah suatu proses pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani yang didesain atau ditingkatkan kebugaran jasmaninya dan mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat seperti sikap sportif, kecerdasan emosi. Itu. Yang selanjutnya ini ada tantangan. Tantangannya Bapak Ibu, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan RTL tersebut? Siapa yang terlibat? Yang pertama yaitu guru, Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru adalah seseorang yang menyuarakan betapa pentingnya pendidikan bagi generasi anak bangsa yang akan datang. Oleh karena itu, karakteristik guru seharusnya memiliki kepribadian yang baik dan mempunyai inisiatif dan kreatif yang tinggi untuk mengarahkan dalam proses pembelajaran. Tujuannya di sini secara umum, saya ambil secara umum. Jadi tujuan secara umum pendidikan jasmani di SD atau di sekolah dasar yaitu memacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, dan emosional dan sosial. Itu secara garis besar itu dibentuk dalam upaya pengembangan kemampuan dasar, menanamkan nilai sikap dan membiasakan hidup sehat. Itu tantangan. Aksi. Oke, ini aksi. Aksinya untuk RTL ini Bapak Ibu, di sini saya ada proposal
proposalnya sudah saya serahkan dan saya sudah konsultasi kepada Ibu Kepala Sekolah. Ini temanya adalah rencana ambilnya adalah permainan boy-boyan. Boy-boyan itu seperti ini, permainan tradisional, tapi ini dikaitkan dengan sikap keterkaitan kreativitas kerjasama sesama siswa. Itu boy-boyan itu permainan tradisional. Nanti ada tindak lanjutnya yaitu pembelajaran oleh kelas 6 nanti. Saya akan record juga. Oke, ini kita lanjut ke aksi. Aksinya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Oke, di sini ada langkah-langkahnya, terus ada strategi apa yang akan digunakan, terus bagaimana prosesnya, terus siapa saja yang akan terlibat, apa sumber daya atau apa alat assessment thinking yang akan kita keluarkan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran ini digunakan problem based learning atau disingkat PBL. Model pembelajaran tersebut ini dikaitkan dengan bermain, kombinasi gerak kasar, berlari, dan melompat pada permainan boy-boyan sesuai dengan karakter peserta didik yang suka bermain. Terus yang ketiga, bermain dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi permainan boy-boyan ini Bapak Ibu ini diciptakan agar peserta didik itu senang melakukannya. Terus kita sebagai guru melakukan penilaian secara keseluruhan dari ranah kognitif, keaktifannya, psikomotorik, dan gerak-gerak lokomotornya. Jadi di sini menggunakan metode penilaian yaitu instrumennya dari kisi-kisi, indikator atau ketercapaian di setiap ranah, dan memakai rubrik penilaian. Dan yang kelima, metode berlari dan melompat pada permainan boy-boyan ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang melibatkan peserta didik, yaitu siswa-siswa yang akan bermain pada permainan boy-boyan ini. Terdapat seperti semacam perlombaan karena mereka dibagi dua kelompok menang dan kelompok yang jaga. Ini untuk ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk di akhir. Ini adalah refleksi hasil dan dampak. Yang pertama adalah bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, terus mengapa. Dan yang ketiga, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan, apa yang menjadi faktor ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang keempat, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Oke, kita lanjut ke refleksi ya. Ini yang menjawab, ini dijawab ya. Jawab yang pertama. Poin pertama tadi dampak dari aksi dan langkah-langkah. Ini yang pertama adalah dampak dari penerapan media berbasis track ini semacam apa ya, pemaparan, penjelasan terus dilakukan. Jadi dampak dari penerapan media berbasis track ini yang diimplementasikan melalui video pembelajaran. Jadi anak-anak ini Bapak Ibu, sebelum saya lakukan permainan, saya kasih games dulu, perkenalan dulu, terus saya langsung ke materi. Jadi tidak langsung
kamu langsung menemani, tidak. Saya briefing dulu, saya kasih pembelajaran itu lewat YouTube permainan goyang-goyang. Jadi ini namanya metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi membuat peserta didik itu lebih aktif, kritis dalam pembelajaran karena melibatkan peserta didik untuk memecahkan masalah. Peserta didik menjadi beberapa, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama kelompok yang menang, kelompok yang kalah. Jadi kesempatan untuk menyalurkan menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar, saling menilai kemampuan pada diri sendiri atau teman-teman lainnya. Oke, lanjut. Penggunaan strategi faktor keberhasilan. Kita langsung ke faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dengan menggunakan strategi pembelajaran PBL ini yaitu memberikan pengalaman untuk menemukan solusi. Jadi PBL ini siswa dilatih untuk memecahkan masalah, terus mencari solusi apa masalah yang akan dihadapi. Jadi mereka itu berkolaborasi, berkomunikasi untuk memecahkan sebuah masalah dalam proses pembelajaran metode PBL, problem based learning. Jadi pembelajaran keseluruhan proses kegiatan ini adalah perubahan tingkah laku atau mindset guru serta peserta didik. Perubahan di sini menyangkut perubahan afektif, kognitif, dan psikomotor. Oke, terima kasih. Ini foto kami pas melakukan lurik di Palembang kemarin di bulan Juli. Ini adalah anggota Opus terdiri dari 11 orang, 4 dari Kabupaten Sintang, sisanya Muara 2 dan Ranau. Ini guru SD, SMP, dan SMA. Mungkin ini pemaparan saya dari yang kami tugas KPL ini. Jadi saya selaku guru PJOK di UPT SD Negeri Sidoarjo ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di sini semua guru terlibat dalam rencana tidak lanjut ini. Karena apa? Karena ini menyangkut rencana tidak lanjut di sekolah kita juga, agar pembelajaran ini tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Saya sebelum mengakhiri saya bertanya dulu, apakah Bapak dan Ibu ingin bertanya atau memberi saran dan kritik? Tidak ada. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.